Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang konsep ukhuwah atau brotherhood. Ini adalah konsep yang kedua dalam sistem kepemimpinan Islam setelah konsep umat. Kemudian nanti yang ketiganya konsep syuro dan keempatnya konsep imamah. Nah, saudara sekalian, ukhuwah ini biasa diartikan dengan persaudaraan. Terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Ukhuwah diartikan setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan. Secara majazi, ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, ya, persamaan suku, kemudian agama, profesi, dan perasaan. Dalam kamus bahasa Arab, kata akhi, ya, yaitu akar kata dari ukhuwah, digunakan juga dalam arti teman dekat atau sahabat. Istilah ukhuwah Islamiyah seringkali dimaknai persaudaraan antar sesama muslim. Ini dianggap kurang tepat menurut Pak Quraish Shihab, ya. Karena menurut beliau yang tepat berarti persaudaraan yang bersifat islami atau diajarkan Islam. Makna ini berdasarkan kepada dua alasan. Yang pertama, Al-Quran dan hadis memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Yang kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa Arab, kata sifat selalu harus disesuaikan dengan yang disifatinya. Jika yang disifatinya berbentuk indefinitif maupun feminin, kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada saat berkata ukhuwah Islamiyah dan al-ukhuwah al-Islamiyah. Saudara sekalian, kemudian tentang ukhuwah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditemukan 52 kali kata atau saudara dalam bentuk tunggal. Nah, arti kata-kata tersebut: satu, saudara kandung atau seketurunan. Ini misalkan kita temukan di dalam surat 4 ayat 23, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa kholatukum. Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Wa kholatukum wa banatul akhi. Nah, itu arti yang pertama, saudara kandung. Kemudian yang kedua, saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga. Nah, ini kita temukan di dalam surat ke-20 ayat 29 sampai 31, waj'ali waziran min ahli Haruna akhi. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Ini dalam arti saudara dengan ikatan keluarga. Yang ketiga, saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Ini kita temukan di dalam surat 7
ayat 65, wa ila adin akhahum huda, dan kepada suku Ad kami utus saudara mereka Hud. Nah, karena kaum Ad ini menentang Nabi Hud ya, walaupun mereka sebangsa tetapi tidak seagama. Kemudian yang keempat, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. Nah, ini kita temukan di dalam Quran surat 38 ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata kepadaku, serahkan kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan. Nah, ini saudara tetapi berselisih paham. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Kemudian yang kelima, persaudaraan seagama. Nah, persaudaraan seagama ini kita temukan di dalam surat 49 ya, Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu beberapa ayat Al-Quran tentang ukhuwah yang ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, saudara sekalian, berdasarkan penuturan Al-Quran di atas dapat disimpulkan dua macam persaudaraan ya. Satu, saudara sekemanusiaan. Saudara sekemanusiaan ini disebut juga ukhuwah insaniyah. Al-Quran menyatakan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kemudian yang kedua, saudara semakhluk dan seketundukan kepada Allah. Ini kita temukan di dalam surat 6 ayat 38. Dan tidaklah jenis binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan sayapnya kecuali umat-umat juga seperti kamu. Ini burung-burung, kemudian binatang-binatang lain itu semuanya tunduk kepada aturan Allah. Oleh karena itu disebut sebagai saudara semakhluk dan seketundukan. Saudara sekalian, kemudian kita akan melihat macam-macam ukhuwah Islamiyah. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan berdasarkan ajaran Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan di antara sesama muslim saja. Nah, yang kesatu, ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah ubudiyah atau saudara sekemakhlukan dan seketundukan kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Ya, tadi sudah sebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, hamba-hamba Allah semuanya bersaudara. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fidinil Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Maka makna dan macam-macam persaudaraan ini didapat dari pemahaman terhadap teks-teks ayat Al-Quran tentang kata ukhuwah, yang kata dasarnya itu adalah kata akhi tadi. Nah, di dalam penggunaan bentuk jamak kata akhi ya, yaitu bentuk jamaknya itu ada ikhwan, ada ikhwah ya. Ditemukan satu, ada kata ikhwan ya.
Kata ikhwan ini terdapat 22 kali di dalam Al-Quran. Biasanya digunakan untuk persaudaraan tidak sekandung. Jadi kalau kata ikhwan itu persaudaraan tidak sekandung. Sebagian disertakan dengan kata ad-din atau agama. Seperti di dalam At-Taubah ayat 11 ya, dalam At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum. Apabila mereka bertobat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudara kamu seagama. Fa ikhwanukum. Jadi kata ikhwan. Di sini diperkenalkan ada persaudaraan seagama dan persaudaraan tidak seagama. Yang kedua, kata ikhwah. Kata ikhwah ini terdapat 7 kali, digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan. Kecuali satu ayat, ya, yaitu surat 49 ayat 10, ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Yaitu innamal mu'minuna ikhwatun tadi. Nah, orang-orang mukmin itu kan tidak seketurunan karena dari berbagai bangsa. Tetapi di sini disebut menggunakan kata ikhwah, ya. Padahal tadi ikhwah itu adalah saudara seketurunan. Hal ini mempertegas dan memperjelas jalinan hubungan antar sesama muslim, yaitu seakan-akan hubungan tersebut bukan saja dijalin oleh keimanan, yaitu karena ada kata-kata al-mu'minun, melainkan juga seakan-akan dijalin oleh persaudaraan seketurunan. Di sini diwakili tadi oleh kata ikhwah. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana faktor penunjang persaudaraan? Nah, supaya persaudaraan itu terjalin dengan baik, maka faktor yang paling utamanya adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, maka akan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan rasa dan cita adalah faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki, ya. Ada kita menemukan orang-orang yang berkelompok dalam klub mobil, ya, klub masak, kemudian klub travel, itu karena persamaan rasa dan cita. Kemudian yang menjadi faktor dominan lahirnya persaudaraan hakiki. Dan akhirnya menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya. Biasanya kalau sudah sama-sama ada di dalam klub yang sama, seringkali penderitaan itu menjadi dirasakan bersama, ya. Kalau ada di dalam klub mobil itu misalkan ada satu orang anggota kelompoknya yang mogok di tengah jalan, dia akan meng-calling anggota klub yang lainnya dan mereka akan berdatangan saling menolong. Demikian juga dengan klub yang lain, karena saling merasakan derita saudaranya. Kemudian mengulurkan tangan sebelum diminta, ya. Serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar take and give, bukan hanya dasar saling memberi dan saling menerima, tetapi justru mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, walau diri mereka sendiri kekurangan. Ini seperti disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 9, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain atas diri mereka walau diri mereka sendiri kekurangan. Saudara-saudara sekalian, kemudian keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, ya, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa menyendiri. Dia itu harus terhubung dengan manusia yang lainnya. Itu juga menyebabkan persaudaraan. Kemudian perasaan tenang dan nyaman pada saat berada di antara sesamanya, dan dorongan kebutuhan ekonomi merupakan faktor-faktor penunjang yang akan melahirkan rasa persaudaraannya. Tentu saja kita mengetahui bahwa di antara manusia itu ada saling membutuhkan. Faktor ekonomi itu juga melahirkan rasa persaudaraan.
Islam menekankan hal-hal tersebut dan menganjurkan mencari titik singgung dan titik temu persaudaraan. Jangankan terhadap sesama muslim, terhadap non-muslim pun demikian. Itu harus dicari titik persamaan. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah." Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat kesepakatan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Nah, itu jadi antara muslim dengan non-muslim pun dicari titik persamaannya, yaitu di sini kalimatun sawa. Demikian pula di dalam surat ke-34 ya, surat Saba ayat 24 sampai 25. Di situ Allah berfirman yang artinya, kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran dan kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan ditanyai atau bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanyai pula tentang hal yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan menghimpun kita semua, kemudian menetapkan dengan benar siapa yang benar dan salah, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Jadi berdasarkan hal ini ya, semuanya itu nanti digantungkan kepada Tuhan. Artinya jalani saja sebagai manusia, kita mencari titik temunya. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana petunjuk Al-Quran untuk memantapkan ukhuwah? Nah, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Perbedaan itu adalah kehendak ilahi, dan itu demi kelestarian hidup, demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah berfirman yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi sengaja oleh Allah dibuat manusia itu berbeda-beda, supaya ada saling perlombaan dalam kebaikan, saling menguji prestasi masing-masing. Nah, itulah mengapa manusia itu berbeda-beda. Seandainya Tuhan menghendaki kesatuan pendapat, niscaya diciptakannya manusia tanpa akal budi seperti binatang, atau benda-benda tak bernyawa yang tidak memiliki kemampuan memilah dan memilih. Karena hanya dengan demikian seluruhnya akan menjadi satu pendapat. Nah, akal kita inilah yang dimiliki oleh manusia yang menyebabkan manusia itu bervariasi pendapatnya. Maka dari sini seorang muslim dapat memahami adanya pandangan atau pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya. Karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak ilahi. Dia tidak mungkin frustasi karena perbedaan dan tidak memaksa orang lain agar menganut pandangan agamanya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 6, Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal haditsi asafa." Sungguh kasihan jika kamu akan membunuh dirimu karena sedih akibat mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau kepada Islam. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 99, di situ juga Allah menyatakan, dan jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu akan memaksa semua manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Nah, saudara sekalian, dengan demikian niscaya bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana petunjuk menjalin persaudaraan secara umum dan persaudaraan seagama? Persaudaraan secara umum, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Nabi SAW dalam beberapa sabdanya mengatakan, melarang memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan. Nah, jadi karena manusia itu sebagai pemimpin, dia harus mengetahui bahwa buah itu harus besar dulu baru diambil. Nah, itu fungsi salah satu khalifah ya. Kemudian memetik kembang sebelum mekar, itu dilarang oleh Rasulullah. Menyembelih binatang yang terlalu kecil. Kemudian mengajarkan agar selalu bersahabat dengan segala sesuatu, sekalipun terhadap benda tak bernyawa. Jadi Rasulullah itu benda-bendanya pun diberi nama ya, seperti pedang dinamai Zulfikar dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada persahabatan terhadap benda-benda tak bernyawa. Itu salah satu fungsi kekhalifahan. Kemudian di dalam Islam itu tidak ada istilah penaklukan alam. Di dalam Al-Quran itu yang ada untuk menaklukkan alam itu hanyalah Allah. Dan Allah menaklukkannya untuk manusia. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13, Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Dan menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Nah, itulah fungsi manusia sebagai khalifah ya. Itu menandakan persaudaraan umum. Yang kedua, untuk mewujudkan persaudaraan antar pemeluk agama, diperkenalkan konsep lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita ketahui dalam surat Al-Kafirun ayat 4. Dan juga di dalam Asy-Syura ayat 15 ya. Di situ Allah berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kembali utusan segala sesuatu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang bisa menjalin persaudaraan di antara umat pemeluk agama. Al-Quran juga menganjurkan mencari titik singgung dan titik temu antar pemeluk agama, yaitu kalimatun sawa ya. Surat Al-Imran ayat 64 sebagaimana sudah disebutkan terdahulu ya. Kemudian yang ketiga, untuk memantapkan persaudaraan antar sesama muslim, Al-Quran memperkenalkan satu ya, menggarisbawahi perlunya menghindari sikap lahir dan batin yang dapat mengeruhkan hubungan di antara mereka, di antara orang Islam itu. Setelah menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan islah atau perbaikan hubungan, jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok atau dua orang kaum muslimin, Al-Quran memberikan contoh penyebab keretakan hubungan, sekaligus melarang setiap muslim melakukannya. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, sampai ke akhir ayat ya. Di sini
misalkan disebutkan bahwa tidak boleh saling mengolok-olok, saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dan seterusnya. Kemudian lanjutan dari ayat Hujurat yang 11 tadi, yaitu ayat yang ke-12-nya, di situ memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing, yang diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang interaksi antar manusia pada akhirnya bertujuan untuk memantapkan ukhuwah, seperti larangan transaksi yang bersifat batil ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Kemudian larangan riba ya, larangan riba. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Nah, kita ketahui bahwa peristiwa riba ya, kemudian perdagangan batil itu seringkali yang menyebabkan keretakan persaudaraan di antara umat Islam. Kemudian Al-Quran juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di situ menganjurkan agar menulis utang piutang ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, seringkali ini juga sumber keretakan di antara umat Islam. Karena kalau tidak dituliskan, pada akhirnya dia bisa tidak mengakui itu. Kemudian larangan mengurangi atau melebihkan timbangan ya. Di dalam surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai 3, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Nah, itulah ajaran-ajaran Islam bagaimana di antara sesama umat Islam itu supaya terjalin persaudaraan yang baik. Nah, selanjutnya kita membahas konsep-konsep dasar pemantapan ukhuwah. Para ulama berdasarkan teks-teks keagamaan ya, dari Al-Quran dan Hadis mengenalkan 3 konsep untuk memantapkan ukhuwah menyangkut perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Nah, seringkali kita melihat sesama umat Islam itu bentrok karena perbedaan pemahaman di dalam ajaran agama ya, antara ormas satu dengan ormas yang lainnya. Nah, sebenarnya di sini para ulama berdasarkan teks agama telah memberikan konsep-konsep untuk pemantapan itu. Yang pertama, konsep tanawul ibadah ya. Keragaman dalam cara beribadah. Di sini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pengamalan agama, yang mengantarkan pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan, selama semuanya itu merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu misalkan di dalam sholat itu ada yang bersedekap ya, tangan beliau itu. Tapi juga ada sahabat yang melihat tangannya itu ke bawah gitu, tidak bersedekap. Maka ini ada mazhab yang menggunakan bersedekap dan mazhab yang tidak bersedekap. Itu semuanya itu benar ya, selama ada dasar hukumnya. Jadi jangan sampai membuat keributan, keretakan di umat Islam. Karena tadi ada konsep tanawul ibadah. Jadi ada keragaman cara beribadah. Yang kedua, konsep al-muhti'u fil ijtihad lahu ajar. Yang salah dalam berijtihad pun
atau menetapkan hukum mendapatkan ganjaran. Yang kita tahu bahwa di dalam agama itu ada konsep ijtihad. Ijtihad yang benar itu mendapatkan pahala dua, ya, yaitu pahala dari ijtihadnya sendiri dan pahala dari kebenaran berijtihadnya. Ijtihad yang salah pun mendapatkan pahala, yaitu pahala dari berusaha ijtihadnya. Nah, oleh karena itu tidak boleh umat Islam itu berantem juga karena perbedaan ijtihad. Yang ketiga, konsep la hukma lillah qabla ijtihadul mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid. Ini artinya hasil ijtihad itulah yang merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihadnya itu berbeda-beda. Ini seperti tadi dalam sholat yang beragam-ragam itu karena memaknai hadis atau ayat Al-Quran dengan ijtihadnya masing-masing tidak menjadi masalah, karena itu kemudian yang menjadi hukum Allah di masing-masing pelaku ijtihadnya itu dan pengikutnya. Kemudian bagaimana kita mempraktekkan ukhuwah atau ukhuwah di dalam praktek. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, ya, lagi-lagi ayat yang tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu lakukanlah islah di antara kedua saudaramu. Nah, di sini kata islah atau shalah lebih menekankan pada perbuatan yang nyata. Ya, jadi tidak dikaitkan dengan sikap kejiwaan. Di dalam kamus kata islah itu adalah lawan dari kata fasad atau kerusakan. Juga berarti bermanfaat. Di dalam Al-Quran kata islah digunakan dalam dua bentuk, yaitu kata islah. Ya, kata islah ini selalu membutuhkan objek. Kemudian kata shalah, nah shalah ini digunakan sebagai bentuk kata sifat. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga shalah itu dapat diartikan terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu agar bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya hingga tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut, dan hal yang dilakukannya itu dinamai islah. Ya, jadi islah itu kalau ada sesuatu yang kemudian hilang sesuatu itu dari kelengkapannya, nah supaya lengkap lagi dilakukanlah peristiwa islah, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ya, untuk mempraktikkan ukhuwah ini, seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan baginya suatu kesulitan, maka Allah akan melampaukan baginya satu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kemudian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah bagaimana umat Islam itu harus menjalin persaudaraan dengan berbagai titik temu yang dicari, ya, kalimatun sawanya. Apalagi bukan hanya dengan umat Islam saja, tetapi dengan makhluk yang lain pun, dengan umat yang lain pun kita harus menjalin persaudaraan. Nah, inilah salah satu pengetahuan dari kepemimpinan Islam, ya, yang harus dimiliki oleh pemimpin muslim, bagaimana mereka di dalam menjalankan dinamika kepemimpinannya itu dengan mengetahui konsep ukhuwah, maka akan lebih dinamis, kemudian lebih adil, lebih transparan, karena dia mengetahui bahwa ukhuwah itu sebagaimana tadi sudah dijelaskan di dalam konsep yang saya ambil dari bukunya Pak Quraish Shihab. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.